Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabarnya hari ini? Baik, semoga anak-anak kelas 3 selalu dalam keadaan baik dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan. Masih semangat hari ini belajarnya? Ya, walaupun kita belajar di rumah, saya harap anak-anak tetap semangat untuk belajar. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang benda dan wujud-wujud benda. Sudah anak-anak untuk mengulas materi kemarin, apakah anak-anak masih ingat apa itu benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang bisa diamati, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, dari segi wujudnya, benda terbagi menjadi tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, contohnya ada pensil, ada meja, ada kursi, ada batu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk benda cair, ada minyak, ada air, ada sirup, susu, dan lain-lain. Kemudian benda gas adalah benda gas. Benda gas ini contohnya adalah udara, angin, kemudian nafas yang kita hirup seperti oksigen, itu juga termasuk benda gas. Ya, anak-anak, sekarang kita nanti belajar tentang sifat-sifat benda, dari sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Nah, setelah anak-anak mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan nanti anak-anak dapat memahami sifat-sifat benda dari berbagai percobaan yang akan kita lakukan nanti ya. Jadi nanti anak-anak melakukan percobaan di rumah masing-masing. Anak-anak, di sini Pak Guru punya beberapa gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pak Guru di sini mempunyai beberapa gambar tentang sifat-sifat benda. Dari sifat benda padat, sifat benda cair, kemudian sifat benda gas. Dari beberapa gambar yang Pak Guru berikan tadi, coba anak-anak rumuskan sifat-sifat dari ketiga wujud benda tadi. Dari sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas. Ya, dari beberapa gambar tadi, coba anak-anak rumuskan. Kemudian nanti ditulis. Dari gambar tadi, bisakah anak-anak menemukan sifat benda padat, sifat benda cair, dan sifat benda gas? Ya, anak-anak tadi kan sudah mencoba menjawab sifat-sifat dari ketiga wujud benda tadi. Sekarang untuk lebih jelasnya, anak-anak nanti melakukan percobaan di rumah masing-masing. Namun sebelum melakukan percobaan, anak-anak nanti mengumpulkan beberapa data dan bahan terlebih dahulu. Nanti bahannya bisa didapatkan di rumah masing-masing. Bahannya cukup mudah. Kita cuma butuh pensil, ballpoint, spidol, kemudian ada mangkok, ada gelas, ada air, dan plastik atau balon jika ada. Nanti setelah bahan-bahannya terkumpul, anak-anak bisa melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda. Nanti Pak Guru juga akan memberikan pengarahan atau memberikan contoh bagaimana cara melakukan percobaannya. Ya,
Adik-adik, untuk menguji jawaban kalian tadi tentang sifat-sifat benda, sekarang Pak Guru membimbing kalian untuk melakukan percobaan. Untuk melakukan percobaannya, bahan-bahannya cukup mudah. Bisa kita dapatkan di rumah masing-masing. Bahannya adalah yang pertama kita bisa menggunakan ini air dalam botol, kemudian ada pensil, ada ballpoint, ada mangkok, gelas, ada batu dan plastik. Ini bahannya cukup mudah ya, bisa dilakukan di rumah masing-masing percobaannya nanti. Nah, yang pertama kita menguji benda padat. Ini adalah contoh benda padat. Batu, ballpoint, ini juga padat. Ini juga benda padat. Benda padat. Sekarang kita mengujinya. Kita taruh di mangkok ya. Kemudian ditaruh di gelas. Kita taruh ya. Nah, setelah kita taruh, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat benda padat dia bentuknya tetap. Batu saya taruh di mangkok, bentuknya tetap seperti batu. Kemudian batu saya taruh di gelas, bentuknya tetap seperti ini. Artinya bentuknya dia tidak mengikuti bentuk wadahnya. Benda padat ini juga mudah untuk diamati ya, dan juga mudah untuk diraba. Kemudian ini kan bentuknya tetap. Terus apakah benda padat bisa dirubah bentuknya? Ya, bisa. Benda padat bisa dirubah bentuknya dengan cara tertentu. Contoh, lihat nih ya, pensil, ujung pensil. Sekarang saya potong atau serut. Nah, ini bentuknya sudah berubah. Artinya benda padat bisa dirubah dengan cara tertentu. Sekarang kita mengamati tentang ciri-ciri benda cair. Di sini saya memakai ini air dalam botol. Ini lihat, air di dalam botol bentuknya menyerupai botol. Kemudian kita tuang di gelas. Ya, dari percobaan ini kita bisa simpulkan. Kita lihat air ditaruh di dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Kemudian air ditaruh di mangkok yang bulat ini, dia menyerupai mangkok. Kemudian air ketika ditaruh di gelas, bentuknya juga menyerupai gelas. Kemudian ini ya, air ditaruh mangkok yang besar, dia bentuknya juga seperti mangkok. Ya, anak-anak, dari percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa bentuk benda cair tidak tetap. Artinya dia menyerupai bentuknya. Kalau kita taruh di botol, bentuknya akan seperti botol. Kemudian kalau kita taruh di gelas, bentuknya juga akan menyerupai gelas. Jadi sifat benda cair adalah menyerupai tempatnya. Jadi dia sifat bentuknya tidak tetap. Sekarang perhatikan ini. Ya, anak-anak coba perhatikan, ketika air ini kita goyang tempatnya, airnya mengalir. Nah, dia mengalir dari ke tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sifat benda cair adalah dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Seperti itu. Ya, nah, sekarang kita menguji sifat-sifat benda gas. Nah, benda gas ini dia tidak bisa kita lihat atau tidak bisa sulit untuk kita amati, namun bisa kita rasakan.
Contohnya ini, ketika kita meniupkan, nah kita meniup tangan, nah kita kan nggak bisa melihat bentuk wujudnya, tapi tangan kita bisa merasakan. Sekarang ini ada plastik, kita isi dengan benda gas atau wujud benda gas. Ya, plastik yang tadinya biasa dia mengembang. Jadi bisa kita kesimpulan bahwa sifat benda gas dia dapat menempati ruang. Terus kita tusuk. Ini lihat. Ya. Ketika kita dikasih benjolan ke plastik, dia benjolannya akan muncul. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sifat benda gas dia menekan ke segala arah. Nah, ketika kita arahnya kita olor ya. Nah, ini juga menekan ke sini ya. Jadi sifat benda gas adalah bentuknya dia bentuknya akan menyerupai tempatnya atau ruangnya. Kemudian dia juga menekan ke segala arah. Ya, anak-anak, setelah kita melakukan percobaan, sekarang kita bisa simpulkan bahwa sifat-sifat benda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah benda padat. Dia sifatnya bentuknya tetap, artinya dia tidak menyerupai ruangnya atau wadahnya. Contohnya tadi batu ditaruh di gelas, bentuknya juga tetap, tidak seperti gelas bentuknya. Kemudian dia bisa dirubah bentuk, tapi dengan cara tertentu. Setelah itu sifat benda cair. Sifat benda cair tadi dari percobaan adalah dia menempati ruang atau wadahnya atau tempatnya. Contohnya tadi air ditaruh dalam mangkok, bentuknya juga seperti mangkok. Kemudian ditaruh di dalam botol, bentuknya seperti botol. Kemudian ditaruh di gelas, bentuknya juga menyerupai gelas. Nah, sifat benda cair tadi yaitu dia dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ruangnya ya, sekarang adalah tadi sifat benda gas. Sifat benda gas tadi adalah dapat menempati ruang atau tempatnya. Kemudian benda gas dapat menekan ke segala arah. Belajar hari ya anak-anak, setelah kalian tadi sudah belajar hari ini dan sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda, sekarang Pak Guru ada beberapa soal ya, soal latihan. Soalnya seperti berikut. Nanti anak-anak coba kerjakan. Karena pembelajarannya masih daring, anak-anak nanti kirimnya lewat WhatsApp ya. Nanti dikirim ke WA Pak Guru. Yes. Anak-anak tadi ya, anak-anak sekarang karena pembelajarannya sudah berakhir, maka pembelajaran ini Pak Guru akhiri. Nanti pesan Pak Guru tugasnya yang tadi dikerjakan, kemudian nanti dikirim lewat WhatsApp. Dan anak-anak tetap semangat untuk belajar di rumah dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.